Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Sabrina, Saya Nisyananta, saya Azahra, Saya Dimas Surya. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Aksiologi Ekonomi Islam. dalam distribusi kekayaan. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Aksiologi Ekonomi Islam, Distribusi Kekayaan, yang akan dimulai oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada konsep keadilan dalam ekonomi Islam. Sebenarnya konsep keadilan ekonomi Islam ini menjadi hal yang sangat penting dan menjadi satu prinsip dasar yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya. Dalam Islam, perspektif Islam, keadilan melibatkan keseimbangan dalam hak, kewajiban, dan distribusi sumber daya yang secara adil dan merata, tanpa ada pihak yang dirugikan. Nah, di dalam konsep keadilan dalam ekonomi Islam ini terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama itu distribusi kekayaan. Dalam sebenarnya distribusi kekayaan ini adalah inti dari ekonomi Islam. Distribusi yang adil memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Islam juga mengatur agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, tetapi juga dinikmati oleh masyarakat luas. Hal itu bisa melalui zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Lalu yang kedua ada larangan riba dan eksploitasi. Riba atau bunga itu dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko. Riba juga cenderung memperkaya pihak pemberi pinjam dan merugikan yang meminjam. Islam mendorong sistem keuangan yang adil melalui akad-akad yang berbasis bagi hasil, yang melalui akad seperti mudaroba dan musyarakah. Lalu yang ketiga ada etika bisnis. Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan juga terlihat dalam praktik bisnis yang jujur dan transparan. Misalnya pelaku usaha harus bisa menghindari penipuan, kecurangan, dan manipulasi harga yang bisa merugikan konsumen ataupun pihak-pihak lainnya. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yara. Baik, lalu selanjutnya ada core konsep dan ada konsep dalam harta. Core konsep ini menekankan pentingnya sirkulasi kekayaan di masyarakat. Dalam sistem ini, kekayaan harus mengalir dari individu yang memiliki surplus ke individu yang kekurangan surplus. Contohnya melalui mekanisme seperti zakat dan sedekah. Itu juga tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan merata dan menghindari penumpukan harta pada segelintir orang. Lalu yang kedua ada adil konsep. Adil konsep ini berfokus pada kepemilikan harta yang tidak produktif. Harta yang tidak dimanfaatkan secara optimal dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, Islam mendorong pemilik harta untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara aktif agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu ada konsep perilaku manusia dalam ekonomi Islam. Konsep ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran ini bertujuan menghindari penipuan, kecurangan, dan perilaku tidak etis dalam transaksi. Lalu yang kedua ada amanah. Amanah ini bertujuan mempercayai dan menepati janji, baik dalam urusan pribadi maupun bisnis. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini bertujuan untuk membantu sesama, peduli terhadap lingkungan, dan menjalankan peran sosial secara aktif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Cici Ananta. Kepada Cici kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Instrumen distribusi kekayaan dalam Islam. Yang pertama itu adalah zakat. Zakat adalah kewajiban tahunan bagi muslim yang telah memenuhi syarat tertentu bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu kaum fakir miskin serta mustahik lainnya, seperti anak yatim dan orang yang terlilit hutang. Untuk zakat mal, wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari harta yang mencapai nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun penuh. Misalnya, nisab zakat emas adalah setara dengan 85 gram emas. Jika harta seseorang melebihi nisab ini, maka zakat sebesar 2,5% harus dikeluarkan. Aspek yang kedua adalah infak. Infak adalah sumbangan sukarela yang dapat diberikan kapan saja, baik berupa uang, barang, dan jasa. Namun berbeda dengan zakat yang sifatnya wajib, infak ini bersifat sunnah, namun sangat dianjurkan karena mengajarkan nilai kesukarelaan dan membantu menciptakan keseimbangan sosial. Infak seringkali digunakan
untuk keperluan mendesak seperti bencana alam, program pendidikan, dan bantuan pangan, menjadikan infak sebagai respon cepat dan efektif dalam situasi krisis. Dan terakhir adalah wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kuasa untuk mengolah harta orang lain, khususnya bagi mereka yang membutuhkan seperti anak yatim, lansia, atau orang yang kurang mampu. Di beberapa negara, wakalah menjadi mekanisme yang diakui untuk mengelola dana sosial atau wakaf produktif, sehingga aset-aset yang diwakilkan bisa dioptimalkan untuk membiayai berbagai proyek sosial, pendidikan, dan kesehatan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Sabrina. Kepada Sabrina, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam distribusi kekayaan. Peran pemerintah dalam distribusi kekayaan sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ekonomi pasar, tanpa adanya ekonomi campur tangan pemerintah, seringkali terjadi ketimpangan yang signifikan. Dalam distribusi kekayaan cenderung terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat hidup dalam kondisi kurang mampu. Peran pemerintah dalam distribusi kekayaan itu ada 3. Yang pertama, penerapan kebijakan fiskal, yang mana berfungsi untuk mengatur pengeluaran pemerintah seperti subsidi dan bantuan sosial untuk mendistribusikan kekayaan secara merata. Yang kedua, ada penegakan hukum Islam, yaitu menerapkan hukum Islam dalam transaksi, warisan, dan kepemilikan harta untuk memastikan keadilan dan transparansi. Yang ketiga, ada pengembangan ekonomi, di mana membuat program dan kebijakan untuk meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu. Selanjutnya, ada tantangan implementasi distribusi kekayaan. Yang pertama, ketidaksetaraan ekonomi. Kesenjangan kekayaan yang besar antara kelompok kaya dan miskin menyebabkan kesulitan dalam mencapai keadilan distributif. Yang kedua, kurangnya kesadaran. Masyarakat masih belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip distribusi kekayaan dalam Islam, contohnya zakat, sedekah, dan infak. Yang ketiga, ada keterbatasan infrastruktur. Kurangnya infrastruktur dan sistem yang memadai untuk mendistribusikan kekayaan secara adil, efektif, dan efisien. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Nah, hasil kesimpulan yang dapat dihasilkan dari materi kami adalah distribusi kekayaan merupakan isu penting dalam ekonomi Islam, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Penerapan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan, serta upaya mengatasi tantangan yang ada, menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut. Mungkin ini saja dari kelompok 10, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.